Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 berkesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ekstraksi panas dari metode ekstraksi panas sampel tumbuhan obat. Sebagai tugas, mata kuliah Kimia Bahan Alam 2 yang diampu oleh Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Di sini, saya sendiri sebagai moderator, yaitu Aryana Najwa Nabila Zuzarman dengan NIM 2201198. Kemudian rekan-rekan saya yaitu Siti Nur Aida Harahap dengan NIM 2201232, Selvi Nurhaliza Haryanda dengan NIM 2201230, Siti Rahma dengan NIM 2201233, Mutiara Putri Amri dengan NIM 2201217. Ekstraksi panas adalah suatu metode pemisahan senyawa atau bahan aktif dari material menggunakan panas sebagai salah satu faktor utama dalam prosesnya. Nah, metode ini melibatkan pemanasan bahan dengan pelarut, baik itu air, etanol, atau pelarut organik lainnya, untuk memecah dinding sel dan memungkinkan senyawa yang diinginkan larut ke dalam pelarut. Contoh dari ekstraksi panas ini yaitu adalah metode Soclete dan juga reflux. Nah, di mana reflux itu merupakan pemanasan sampel tumbuhan dalam pelarut dengan sirkulasi pelarut untuk menjaga konsentrasi pelarut tetap stabil. Yang kedua, itu ada Soclete, di mana Soclete ini merupakan ekstraksi panas dengan penggunaan alat khusus untuk memungkinkan pelarut terus-menerus melewati sampel tumbuhan hingga semua senyawa bioaktif terekstraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi itu seperti waktu ekstraksi, suhu ekstraksi, dan juga jenis pelarut. Nah, suhu tinggi dapat meningkatkan laju ekstraksi tetapi juga berpotensi merusak senyawa aktif, sehingga penting untuk menyeimbangkan faktor-faktor ini untuk mendapatkan hasil ekstrak yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari ekstraksi panas. Yang pertama, ekstraksi panas mampu menghasilkan senyawa bioaktif dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode ekstraksi dingin. Yang kedua, hasil ekstraksi yang dihasilkan itu lebih banyak. Nah, ekstraksi panas itu sering menghasilkan ekstrak dengan kandungan senyawa aktif yang lebih tinggi, menjadikannya lebih efektif untuk aplikasi dalam bidang farmasi dan juga industri herbal. Yang ketiga, proses yang relatif sederhana. Nah, ekstraksi panas biasanya mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Misalnya, ekstraksi air panas dapat dilakukan dengan peralatan sederhana yang tersedia di laboratorium. Yang keempat, ekstraksi panas dapat digunakan untuk mengekstrak berbagai jenis senyawa, baik yang polar maupun non-polar, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam penelitian dan pengembangan produk. Namun, ekstraksi panas itu juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu dapat menyebabkan kerusakan atau degradasi senyawa bioaktif yang sensitif, yang dapat mengurangi kualitas dan efektivitas ekstrak yang dihasilkan. Yang kedua, proses ekstraksi panas sering memerlukan penggunaan energi untuk pemanasan, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan berdampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga, keberhasilan ekstraksi sangat tergantung pada jenis pelarut yang digunakan. Nah, pemilihan pelarut yang tidak tepat dapat mengurangi hasil ekstraksi atau mengekstrak senyawa yang tidak diinginkan. Yang terakhir, proses ekstraksi panas dapat berisiko kontaminasi jika peralatan tidak dibersihkan dengan baik, atau jika pelarut digunakan berulang kali tanpa pemurnian yang memadai. Nah, ekstraksi panas itu memiliki perbedaan dengan metode ekstraksi lainnya seperti yang terlampir pada tabel berikut ini. Nah, di mana ekstraksi panas itu memiliki suhu yang tinggi, waktu ekstraksi yang singkat. Nah, kelebihannya itu adalah efisiensinya tinggi dan juga cepat, namun memiliki kekurangan yaitu risiko kerusakan senyawa sensitif. Yang kedua, itu adalah ekstraksi dingin. Perbedaannya dengan ekstraksi panas itu terletak pada suhu, yaitu
Maserasi itu menggunakan suhu ruang, sementara ekstraksi panas itu menggunakan suhu tinggi. Dan juga perbedaannya terletak pada waktu ekstraksi, yaitu pada ekstraksi maserasi itu memerlukan waktu yang lama, namun pada ekstraksi panas itu hanya memerlukan waktu yang singkat. Namun, ekstraksi dingin ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihannya yaitu aman untuk senyawa yang tidak tahan panas. Yang kedua, kekurangannya itu adalah yieldnya rendah dan prosesnya lambat. Nah, yang ketiga itu adalah ekstraksi soklet. Perbedaannya dengan ekstraksi panas yaitu terletak pada waktu ekstraksi, di mana ekstraksi soklet itu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan ekstraksi panas. Namun, dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu adalah hasilnya konsisten dan efektivitas untuk senyawa sulit larut. Nah, kekurangannya itu penggunaan pelarutnya sangat banyak. Yang terakhir itu adalah ekstraksi Twistleman, di mana perbedaannya itu terletak pada waktu ekstraksi, di mana pada ekstraksi ini itu memerlukan waktu yang sedang, sementara ekstraksi panas itu memerlukan waktu yang lebih singkat. Tapi dia memiliki juga kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yaitu pada ekstraksi ini dia menggunakan hemat energi, efisiensinya juga tinggi. Tapi kekurangannya peralatannya khusus diperlukan. Selanjutnya ada jenis-jenis tumbuhan yang cocok untuk ekstraksi panas. Yang pertama ada Moringa oleifera. Daun moringa dikenal kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Dikarenakan senyawa-senyawa ini tahan terhadap panas sehingga dapat diekstraksi dengan metode reflux atau sokletasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua ada daun binahong. Tumbuhan ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Dikarenakan daun binahong memiliki komponen aktif yang dapat diekstraksi dengan metode panas seperti reflux dan sokletasi untuk menghasilkan ekstrak terstandar. Dan yang ketiga ada kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Dikarenakan kunyit dapat diekstraksi menggunakan metode panas karena kurkumin stabil pada suhu tinggi. Yang keempat ada jahe. Jahe mengandung gingerol dan sogaol yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Dikarenakan senyawa ini cukup tahan terhadap pemanasan sehingga ekstraksi panas dapat dilakukan untuk mendapatkan senyawa aktifnya. Yang kelima ada biji kopi. Biji kopi kaya akan kafein dan asam klorogenat. Dikarenakan ekstraksi biji kopi dengan panas dapat meningkatkan efisiensi dalam mengekstrak kafein dan senyawa bioaktif lainnya. Yang keenam ada kulit kayu manis. Kulit kayu manis mengandung senyawa seperti cinamaldehid. Dikarenakan senyawa ini stabil pada suhu tinggi sehingga ekstraksi panas efektif untuk mendapatkan aroma dan rasa dari kulit kayu manis. Dan yang ketujuh ada akar dandelion. Akar dandelion digunakan dalam pengobatan herbal untuk berbagai kondisi dikarenakan akar ini dapat diekstraksi dengan panas untuk mengambil senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada senyawa aktif dalam tumbuhan yang terpengaruh oleh suhu tinggi. Yang pertama ada flavonoid. Flavonoid adalah senyawa yang banyak ditemukan dalam tumbuhan dan memiliki aktivitas antioksidan. Namun, beberapa flavonoid tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi yang dapat mengakibatkan penurunan aktivitas antioksidannya. Yang kedua ada senyawa antioksidan. Suhu tinggi dapat menyebabkan dekomposisi senyawa antioksidan menjadi bentuk lain yang berakibat pada penurunan aktivitas antioksidannya. Hal ini telah dipaparkan dalam beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat mengurangi efektivitas senyawa antioksidan. Dan yang ketiga, alkaloid. Alkaloid adalah kumpulan senyawa yang ditemukan dalam tumbuhan dan memiliki berbagai aktivitas biologis. Namun, beberapa alkaloid mungkin tidak stabil pada suhu tinggi, sehingga perlu diwaspadai dalam proses ekstraksi panas. Kemudian ada persiapan dan penanganan sampel tumbuhan. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas senyawa bioaktif yang terkandung di dalam sampel sehingga hasil ekstraksi menjadi optimal. Yang pertama itu ada pengumpulan sampel. Tumbuhan obat dikumpulkan dari lingkungan yang bersih dan bagian yang akan diekstrak dipilih berdasarkan literatur. Waktu pengumpulan diperhatikan karena dapat mempengaruhi kandungan senyawa aktif. Dan yang kedua, identifikasi tumbuhan. Spesies tumbuhan diidentifikasi oleh ahli botani untuk memastikan keaslian dan menghindari kesalahpenggunaan spesies.
Dan yang ketiga ada pencucian dan pengeringan. Sampel dicuci untuk menghilangkan kotoran, kemudian dikeringkan menggunakan udara, oven suhu rendah, atau freezer drying agar senyawa aktif tidak terdegradasi. Yang keempat, penggilingan. Sampel kering digiling menjadi serbuk halus untuk meningkatkan luas permukaan yang akan diekstraksi. Dan yang kelima, penyimpanan sampel serbuk tumbuhan disimpan dalam wadah kedap udara seperti botol gelap atau aluminium foil untuk melindunginya dari oksidasi, kelembapan, dan cahaya. Yang keenam, ada kondisi ekstraksi. Suhu, waktu pemanasan, dan pelarut dipilih dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas senyawa bioaktif selama proses ekstraksi. Dan yang terakhir adalah pembuangan residu. Sisa tumbuhan disaring dan dibuang atau digunakan untuk penelitian lanjutan atau ekstraksi ulang. Selanjutnya, adapun itu metode-metode ekstraksi panas. Yang pertama ada ekstraksi dengan reflux. Ekstraksi dengan reflux adalah salah satu metode ekstraksi yang umum digunakan dalam kimia dan farmasi untuk memperoleh senyawa aktif dari bahan alam seperti tanaman obat. Prinsip dari metode ini melibatkan pemanasan sampel bersama pelarut dalam sistem tertutup sehingga pelarut yang menguap akan terkondensasi kembali oleh kondensor dan jatuh kembali ke dalam wadah ekstraksi. Proses ini memungkinkan pelarut yang sama digunakan berulang kali tanpa kehilangan volume sehingga meningkatkan efisiensi ekstraksi. Contoh aplikasi metode ini adalah dalam ekstraksi senyawa bioaktif dari tumbuhan obat seperti flavonoid, alkaloid, atau senyawa fenolik lainnya. Yang kedua, ada ekstraksi dengan soklet. Ekstraksi soklet adalah metode ekstraksi yang dirancang khusus untuk mengekstraksi komponen dan sampel padat secara efisien menggunakan pelarut volatil. Soklet memungkinkan penggunaan pelarut berulang kali pada sampel tanpa memerlukan volume pelarut yang besar karena sistemnya tertutup dan pelarut akan terus-menerus mengalir melalui sampel. Kelebihan ekstraksi dengan soklet, yang pertama, penghilangan senyawa dengan titik didih yang tinggi. Yang kedua, pelarut apapun dapat digunakan. Dan yang ketiga, senyawa dapat dimurnikan. Yang keempat, penghilangan senyawa polar lebih baik. Dan yang kelima, mudah ditangani. Kemudian, yang ketiga ada ekstraksi dengan destilasi uap. Ekstraksi dengan destilasi uap adalah metode pemisahan senyawa yang digunakan terutama untuk mengisolasi komponen yang mudah menguap, seperti minyak atsiri, dan bahan tumbuhan, biji, atau bahan alami lainnya. Proses ini melibatkan penguapan senyawa volatil dari sampel menggunakan uap air. Kemudian uap tersebut dikondensasikan dan dipisahkan menjadi komponen air cair. Proses dan teknik ekstraksi panas yang pertama itu proses teknik reflux, di mana yang pertama itu persiapan sampel, di mana sampel kering dan halus dimasukkan ke dalam labu yang bersama pelarut. Yang kedua itu pemanasan pelarut, pelarut dipanaskan hingga mendidih dan menghasilkan uap. Yang ketiga pengembunan uap, pelarut didinginkan di kondensor hingga mengembun kembali menjadi cairan. Selanjutnya pengaliran kembali, di mana cairan pelarut mengalir kembali ke sampel, melarutkan senyawa aktif. Selanjutnya ekstraksi berulang, di mana proses berulang hingga senyawa aktif sepenuhnya diekstraksi. Selanjutnya penyelesaian ekstraksi, pemanasan dihentikan dan ekstrak dipisahkan dari sampel. Dan yang terakhir penguapan pelarut, yaitu jika diperlukan pelarut diuapkan untuk mendapatkan senyawa aktif yang murni. Selanjutnya teknik soklet, di mana dalam metode ini pelarut dipanaskan hingga menguap, lalu uap pelarut naik dan dikondensasikan dalam kondensor. Setelah mengembun, cairan pelarut menetes melalui sampel yang berada di dalam timbal, yaitu tempat sampel, melarutkan senyawa yang diinginkan. Cairan yang mengandung senyawa tersebut akan terkumpul di labu dan proses ini berulang hingga ekstraksi lengkap. Penerapan teknik distilasi uap. Pertama, ekstraksi minyak asiri digunakan untuk mengekstrak minyak asiri dari berbagai tanaman seperti daun mint, rosemary, dan lavender. Metode ini memungkinkan pengambilan senyawa aroma yang terkandung dalam tanaman secara efisien dan bersih. Yang kedua, produksi aroma dan perasa.
Banyak industri makanan dan minuman menggunakan distilasi uap untuk mendapatkan aroma dan perasa alami dari bahan-bahan seperti buah-buahan, rempah-rempah tanpa menggunakan bahan kimia tambahan. Selanjutnya itu pengolahan bahan herbal, di mana dalam pengobatan obat herbal, distilasi uap sering digunakan untuk mengekstrak senyawa aktif dari tumbuhan yang memiliki aktivitas farmakologis, menjaga keasliannya dan efektivitasnya. Selanjutnya itu industri kosmetik digunakan untuk mendapatkan minyak esensial dan senyawa aromaterapi dari tanaman untuk produk kosmetik dan perawatan kulit, meningkatkan aroma dan manfaat kesehatan produk. Optimasi proses ekstraksi panas. Langkah-langkah untuk optimasi: yang pertama, pemilihan pelarut yang tepat. Pilih pelarut sesuai dengan senyawa yang akan diekstrak. Yang kedua, pengaturan suhu ekstraksi. Suhu lebih tinggi meningkatkan laju ekstraksi, tetapi suhu berlebihan dapat merusak senyawa sensitif. Yang ketiga, waktu ekstraksi. Lama waktu ekstraksi mempengaruhi jumlah senyawa yang akan diekstrak. Yang keempat, rasio bahan dan pelarut. Rasio bahan pelarut sangat berpengaruh terhadap hasil ekstraksi. Uji berbagai rasio untuk menemukan kombinasi yang terbaik. Yang kelima, teknik ekstraksi. Gunakan teknik ekstraksi efisien seperti reflux atau coklat untuk hasil yang lebih baik dibandingkan ekstraksi sederhana. Yang keenam, penggunaan peningkatan energi, yaitu menggunakan metode seperti ultrasonik atau microwave untuk dapat meningkatkan efisiensi dari hasil ekstraksi. Yang ketujuh, analisis dan evaluasi hasil. Setelah optimasi, analisis hasil ekstraksi menggunakan metode seperti kromatografi untuk menilai konsentrasi senyawa bioaktif dan bandingkan hasil dari berbagai kondisi untuk menentukan yang terbaik. Analisis dan identifikasi hasil ekstrak panas. Teknik yang pertama itu teknik analisis kualitatif untuk ekstrak panas. Yang pertama, dengan uji fitosenik, di mana teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Yang kedua, kromatografi lapis tipis, di mana teknik ini digunakan untuk memisahkan komponen dalam ekstrak. Yang ketiga, spektrofotometri UV vis, di mana teknik ini berguna untuk mengukur absorpsi cahaya oleh senyawa kimia dalam ekstrak pada panjang gelombang tertentu. Yang keempat, spektrofotometri inframerah, digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa yang ada di dalam ekstrak berdasarkan interaksi molekul dengan sinar inframerah. Yang kelima, Nuclear magnetic resonance, di mana teknik ini digunakan untuk menganalisis struktur molekul organik dalam ekstrak. Teknik analisis kuantitatif untuk ekstrak panas. Yang pertama, spektrofotometri UV vis, digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa aktif seperti polifenol, flavonoid, dan antioksidan. Yang kedua, High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. HPLC ini digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur konsentrasi senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, dan saponin. Yang ketiga, Gas Chromatography Mass Spectrometry. Teknik ini digunakan untuk mengukur komponen volatil dalam ekstrak panas seperti minyak atsiri dan senyawa organik volatil lainnya. Yang keempat, titrasi. Titrasi digunakan untuk mengukur komponen aktif tertentu seperti asam atau basa dalam suatu ekstrak. Yang kelima, gravimetri. Metode gravimetri digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa dengan mengukur berat komponen setelah proses pengendapan atau pengeringan. Selanjutnya, pengaruh kondisi dan variabel dalam ekstraksi panas. Yang pertama yaitu pengaruh suhu dan waktu ekstraksi. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju difusi senyawa dari bahan ke pelarut, memungkinkan lebih banyak senyawa aktif diekstraksi dalam waktu singkat. Namun, suhu yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan degradasi senyawa sensitif seperti fenolik dan vitamin.
Di sisi lain, waktu yang lebih lama memungkinkan lebih banyak senyawa terlarut, meningkatkan yield, namun ada batasan di mana manfaatnya akan berkurang dan kualitas senyawa dapat menurun. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara suhu dan waktu untuk hasil yang optimal. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh jenis pelarut pada ekstraksi panas. Pengaruh jenis pelarut pada ekstraksi panas sangat penting karena dapat memengaruhi efisiensi dan selektivitas ekstraksi senyawa aktif dari bahan. Pelarut polar lebih efektif untuk mengekstrak senyawa polar, sedangkan pelarut non-polar lebih cocok untuk mengekstrak senyawa non-polar. Nah, kecepatan ekstraksi juga dipengaruhi oleh jenis pelarut. Oleh karena itu, pemilihan pelarut yang tepat dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi, yield, dan kualitas produk akhir. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh rasio sampel terhadap pelarut. Rasio yang lebih tinggi untuk sampel dapat menghasilkan ekstrak yang lebih kaya akan senyawa aktif. Sementara rasio yang rendah mungkin menghasilkan ekstrak yang lebih encer. Selain itu, rasio sampel yang optimal dapat mempercepat proses ekstraksi. Namun, jika rasio yang terlalu tinggi, pelarut mungkin tidak cukup untuk mengekstrak semua senyawa, sehingga mengurangi efisiensi ekstraksi. Nah, yang keempat yaitu penyesuaian metode untuk tumbuhan spesifik. Beberapa metode yang umum digunakan yaitu yang pertama perebusan atau boiling extraction. Metode ini cocok untuk tumbuhan yang memiliki komponen larut air. Tumbuhan direbus dalam air untuk mengekstrak zat-zat seperti alkaloid, flavonoid, atau tanin. Metode yang kedua yaitu perebusan dengan penambahan solvent atau hot solvent extraction, menggunakan pelarut organik seperti etanol atau metanol yang dipanaskan bersama tumbuhan, cocok untuk ekstraksi senyawa yang bersifat lipofilik. Nah, metode yang ketiga yaitu Sohled extraction. Metode ini digunakan untuk mengekstrak zat dari tumbuhan menggunakan pelarut organik secara berulang. Proses pemanasan terus-menerus memastikan bahwa pelarut terinfus dan mengalir kembali ke dalam tumbuhan. Selanjutnya, aplikasi ekstraksi panas dalam industri dan penelitian. Yang pertama yaitu aplikasi dalam industri farmasi. Contohnya produksi minyak esensial. Ekstraksi panas khususnya destilasi uap sering digunakan untuk memproduksi minyak esensial dari tumbuhan seperti lavender, peppermint, dan rosemary. Minyak esensial ini memiliki sifat antiseptik, antiinflamasi, dan menenangkan yang menjadikannya komponen penting dalam produk obat topikal, aromaterapi, serta suplemen kesehatan. Nah, aplikasi yang kedua yaitu dalam industri kosmetik. Contohnya, ekstraksi dengan pelarut organik seperti etanol 96% digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri dari bunga mawar. Hasil ekstraksi ini dapat digunakan dalam industri kosmetik untuk produk parfum. Yang kedua yaitu teknologi canggih untuk ekstraksi aroma. Perusahaan seperti Schrader spesialis dalam teknologi canggih untuk ekstraksi aroma, bahan aktif, dan pewangi untuk industri kosmetik. Mereka menggunakan berbagai metode seperti evaporasi, destilasi, dan rektifikasi untuk memisahkan komponen-komponen dari bahan baku. Nah, yang ketiga yaitu aplikasi dalam penelitian dan pengembangan produk. Yang pertama, penelitian bioaktif dari tumbuhan obat. Dalam penelitian farmasi, ekstraksi panas digunakan untuk mengekstrak senyawa bioaktif dari tumbuhan obat seperti alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi senyawa yang memiliki potensi terapeutik seperti sifat antiinflamasi, antioksidan, atau anti kanker. Proses ini penting dalam pengembangan obat baru atau suplemen yang dapat memberikan manfaat kesehatan spesifik. Nah, yang kedua yaitu pengembangan produk kosmetik berbasis alami. Dalam pengembangan kosmetik, ekstraksi panas memungkinkan para peneliti untuk mengekstrak minyak esensial, antioksidan, dan bahan pelembab dari bahan alami. Proses ini digunakan untuk mengembangkan produk perawatan kulit dan rambut yang mengandung bahan-bahan aktif alami dengan fungsi yang tertentu, seperti melembabkan, menenangkan, atau memperbaiki struktur kulit. Contohnya, ekstraksi panas digunakan untuk mengekstrak asam hyaluronat atau retinol dari sumber alami untuk dimasukkan ke dalam produk anti penuaan atau anti-aging. Selanjutnya, mengenai masalah umum yang kerap terjadi selama proses ekstraksi panas serta solusinya. Yang pertama yaitu degradasi senyawa.
Degradasi senyawa ini adalah penurunan keefektifan senyawa bioaktif dikarenakan terlalu lama terpapar suhu yang tinggi. Nah, hal ini dapat berdampak pada hasil akhir ekstraksi. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan pengontrolan suhu, pemilihan waktu ekstraksi yang optimal, ekstraksi suhu yang lebih rendah atau bertekanan rendah. Kemudian masalah umum yang kedua yaitu biaya energi yang tinggi. Tentu saja biaya energi yang tinggi ini akan berpengaruh pada proses ekstraksi apabila kita tidak memiliki modal yang besar. Solusinya adalah dengan melakukan ekstraksi berbasis panas yang lebih hemat energi atau microwave ultrasonic. Yang ketiga, penggunaan pelarut beracun yang beresiko toksik. Solusinya adalah dengan menukar pelarut yang lebih ramah lingkungan seperti air dan etanol food grade. Kemudian melakukan ekstraksi bebas air panas atau green solvent. Selanjutnya, teknik perbaikan dan pengoptimalan proses yang pertama yaitu optimasi suhu dan waktu, yang mana caranya adalah dengan kita melakukan eksperimen agar mendapatkan parameter optimal mengenai suhu dan waktu tanpa merusak senyawa tersebut. Yang kedua, praperlakuan terhadap bahan baku yang meliputi proses penggilingan atau penghancuran atau freeze drying. Yang ketiga, pemilihan bahan baku yang tepat guna meningkatkan kualitas ekstraksi dan mengurangi toksisitas serta polusi. Yang keempat, penerapan teknologi berbantu seperti microwave, alat reflux, alat soklet untuk mempercepat proses ekstraksi dan meningkatkan hasil. Yang kelima, kombinasi teknik ekstraksi, contohnya mengkombinasikan teknik reflux dengan ultrasonikasi untuk memaksimalkan hasil ekstraksi senyawa yang memiliki perbedaan polaritas. Dan yang terakhir yaitu desain eksperimen. Dengan cara melakukan pendekatan sistematis guna menemukan kondisi ekstraksi yang paling efektif. Nah, teman-teman, sampailah kita ke penghujung video. Itu tadi adalah hasil diskusi kami yang dapat kami paparkan mengenai materi ekstraksi panas dari metode ekstraksi panas sampel tumbuhan obat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.